Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, selamat Natal, selamat beribadah bersama-sama di tempat ini. Shalom. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya sukacita Natal, berkat Allah melimpah atas kehidupan kita saat ini. Amen. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji, meninggikan nama Tuhan, sebab Dia layak menerima pujian yang terbaik. Amen. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Kami mensyukuri berkat anugerah Allah yang sungguh sangat luar biasa bagi kami semua. Karena pagi hari ini keberadaan kami semua hanya karena anugerah Tuhan. Bahkan pagi ini sukacita kami melimpah karena kami merayakan kelahiran-Mu. Juru selamat hadir di tengah dunia ini untuk menyelamatkan hidup kami. Dan saat ini kami rindu mempersembahkan yang terbaik. Pujian, penyembahan, keagungan, semua kami persembahkan hanya bagi Engkau. Mari berkati ibadah kami karena kami percaya ketika kami menyembah dan memuji Tuhan, maka hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin.
hadapan-Mu, karena kami tahu Engkau Allah yang layak untuk menerima segala yang terbaik dari hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau bersorak, kami mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Yang dipenuhi sukacita boleh lambaikan tangan saudaraku, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang tanpa melalui sukacita kami, haleluya. Sama-sama katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, yang percaya katakan, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus jalan. Kami percaya Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan Yesus jalan. Jalan, amin. Amin. Yesus katakan. Saudara percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari puji Dia, katakan glory. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Biarkan musik saja yang memuji Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Kau layak disembah lebih dari segalanya Tuhan. Berikan pujian yang terbaik hanya bagi Engkau. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sama-sama katakan, glory, haleluya. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu Bapak Ibu, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati. Dia layak terima pujian di dalam namanya. Sekali lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama siapa? Amin. Bersama-sama glory, haleluya. Glory, haleluya.
acara penyalaan lilin. Bapak Ibu boleh siapkan lilin-lilin yang sudah tersedia. Kita akan merenungkan sejenak begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita semua. Tinggalkan surga yang mulia, menjadi sama dengan manusia dalam derita dan sengsara. Meski kau sang pemilik hidup, namun tak ada yang menyambut. Meski kau yang berkuasa, namun tak ada yang menyapa. Kasih sayang melalui kehadiran-Mu di kandang. Kau berikan hati yang suci dalam ketulisan yang sejati. Kini kami merasakan kelembutan kasih-Mu melalui kelahiran-Mu. Kami rela setia mengasihi Engkau seumur hidup kami. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat nyanyikan pujian bersama, Malam Kudus, Sunyi Senyap. Mari bersama-sama angkat lilin di tangan kanan kita. Bintangmu
kehadirannya pagi hari ini. Kita mau tinggikan dan agungkan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau lebih dari segala-galanya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory.
Kami naikkan puji syukur atas kasih-Mu, kasih setiamu ya Bapa di dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah pada pagi hari ini umat-Mu sudah mengagungkan, besarkan akan nama-Mu. Umat-Mu sudah meninggikan akan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, kita bersyukur karena oleh kemurahan Tuhan kita masih diberikan kesempatan hari ini. Kita masih bisa untuk bersama-sama merayakan Natal. 2 tahun kita lewati corona itu mewabah di seluruh dunia. Dan kalau kita kembali merenung tahun 2021, tahun yang paling banyak orang yang meninggal karena corona. Ya, hamba-hamba Tuhan tidak sedikit, ratusan yang meninggal karena corona. Kalau kita ada hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kita masih ada bisa memperingati perayaan Natal. Walaupun tidak segegap gempita seperti yang kita harapkan, tetapi kalau bisa seperti ini, puji Tuhan. Dinding-dinding masih bisa dihiasi, masih ada lagu Natal, ya. Kita masih bisa menyanyikan Malam Kudus. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Saya di kemarin waktu dari Koramil datang, bertanya, Pak Pendeta, temanya apa? Saya katakan bahwa temanya Yesus datang untuk memberi hidup. Dan kita bersyukur kita adalah bagian orang-orang yang mendapatkan kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baik, saya akan mengajak kita atau menghentar kita dalam renungan pagi hari ini melalui ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Ya, baik. Yohanes pasal 10 ayat 10. Karena ini hanya satu ayat, mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya kekal buat selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini ada dua pribadi yang dicatat di dalamnya. Pribadi yang pertama dikatakan bahwa dia adalah pencuri. Ya. Sedangkan pribadi yang kedua itu adalah Yesus. Aku datang, ayat ini diucapkan oleh Yesus sendiri. Jadi pribadi yang kedua adalah Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa ayat bagian awal, kalau di dalam terjemahan yang lain berbunyi sebagai berikut. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Artinya, pencuri itu datang, iblis itu datang, hadir, dan semua antek-anteknya. Memang tujuannya untuk mencuri kebahagiaan saudara, mencuri kesehatan kita, mencuri berkat-berkat kita, mencuri kedamaian kita. Dia datang untuk membunuh, bahkan bukan cuma membunuh, dikatakan membinasakan, yang pada giliran terakhir membawa kita bersama-sama dengan dia di dalam api neraka kekal buat selama-lamanya. Tetapi berita baiknya dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang supaya mereka, supaya saudara, supaya saya memperoleh hidup. Katakan amin. Supaya kita memperoleh hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita perhatikan bahwa kedua pribadi ini memiliki tujuan yang berbeda. Kalau iblis, pencuri, itu untuk menghancurkan, membinasakan, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kita kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita perhatikan dan merenungkan apa sesungguhnya makna dari Natal itu. Apakah sekedar sebuah perayaan? Apakah Natal itu sekedar untuk puncak dari sebuah pesta rohani di mana orang-orang Kristen akan bersuka cita, mencurahkan seluruh perhatian, kekuatan, tenaga, pikiran, bahkan dana untuk merayakan Natal? Gereja yang paling sederhana pun akan berusaha semaksimal mungkin mengadakan ibadah perayaan Natal dengan meriah. Nah, tanggal 19
selesai ibadah minggu tempat ini, saya berangkat ke Pekalongan karena ada pelayanan Natal di sana. Lalu gembalanya orang Manado, Yanto Lontoan. Ya, dia sudah berdoa, Tuhan mau Natal ini mau panggil pembicara siapa. Lalu dia berkata kepada istrinya, Ma, Natal kita panggil Om Yafet untuk menyampaikan pesan Natal. Lalu istrinya berkata begini, Pak, Papa terlalu berani. Tarifnya Om Yafet mahal, katanya begitu. Loh, memangnya saya pasang tarif? Lalu dia berkata begini, Ma, saya sudah berdoa dan Tuhan taruh di hati saya Om Yafet yang melayani kita. Itu jemaat rintisan, saudara, memang di kota, ya. Di kota, gerejanya ya lebarnya mungkin dari tembok itu ke sini, lalu separuh ini, ya sampai di tempatnya Cihene itulah panjangnya. Tapi saya tanya, ini kamu panggil orang luar enggak? Enggak Om. Ya lumayan berarti jemaatnya walaupun jemaat rintisan. Lalu saudara-saudara selesai makan, ya mewah makannya. Rupanya jemaatnya bergotong royong menyediakan konsumsi. Itu tadi, Natal itu menjadi acara puncak pesta rohani. Lalu menyerahkan kenang-kenangan dos besar. Saya terima, waktu lagi makan saya lihat dos loh, di sampingnya ditempelin amplop. Saya bilang sama Bu Gembala, aku harap dihapus ya. Jadi seolah-olah menyerahkan kenang-kenangan. Saya bilang, kamu bawa gunting enggak? Bawa. Saya buka isolasinya, tempat lengketnya itu ke dos. Saya buka amplopnya, saya panggil gembalanya. Tok sini tok. Kamu kok mau bohongin Om ya? Enggak usah seperti gini lah. Udah Om, enggak, saya bilangin. Om memang sudah punya kebiasaan seperti gini, ya. Waktu di Kartosuro beda lagi. Dos kecil saudara. Dikasih, waktu saya terima kok enting banget, tak kocok-kocok, oh komuni. Iki mesti amplop iki. Selesai ibadah saya bilang begini kepada Ibu Gembala, kamu tunggu sini dulu, ngomong-ngomong sama Ibu Gembala. Saya ke belakang, ke mobil, saya buka. Lalu kemudian, oh benar amplop, saya panggil. Julius, mbok kowe iki jadi pendeta ojo nakal toh. Saya kembalikan. Kenapa saudara? Bukan saya kaya, tapi hati saya penuh dengan kepedulian. Itu pertama. Yang kedua, saya sangat ingin diberkati oleh jemaat sendiri. Ya, saya sangat ingin diberkati oleh jemaat sendiri. Saya tahu kalau saya lakukan itu, maka Tuhan akan memperhatikan saya. Dan kalau Tuhan memperhatikan saya, Tuhan memberkati saya lewat jemaat yang saya layani. Ini prinsip dari dulu yang saya tanamkan. Saudara-saudara, jadi Natal itu diada-adakan. Karena itu dianggap puncak. Ya bersyukur. Saya dengan Ibu Gembala, ya jenenge wis tua ya. Mana istri saya ini? Luar. Ya kita sudah sangat tidak repot dengan ini, udah ya taunya jadi. Sudah urusannya mereka yang muda-muda, ya. Saya tidak tahu jam berapa mereka keluar tadi kemarin, Daniel. Tapi saya sudah nikmati. Sudah lama saya berjuang penuh dengan kesibukan. Nek Natal,
Dulu masih era-eranya mereka, Bu Lili, ya Pak Anton apa semua. Sekarang sudah diestafetkan kesibukan pelayanan Natal. Ya. Kita bersyukur bisa menikmati ini. Dan ini sesungguhnya bukan makna Natal yang sebetulnya. Makna Natal yang sebenarnya adalah ketika kita betul-betul menghayati. Ketika betul-betul kita memahami, mengerti bahwa Dia hadir ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk memberikan saudara dan saya hidup yang kekal. Memberikan kehidupan kepada kita. Hidup yang kita bisa nikmati selama kita ada di dunia ini. Dan kehidupan setelah kita akhiri hidup di dunia nyata. Karena memang itu harus kita alami dalam perjalanan hidup. Semua orang pasti akan sampai pada saat apa yang namanya kematian. Itu adalah batas akhir dari kehidupan nyata. Tetapi bersyukur ada kehidupan di balik kehidupan nyata buat orang yang percaya bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus perlu hadir dan lahir sebagai manusia? Kejadian pasal 2 ayat 17 ayat 16 mulai. Kejadian pasal 2 ayat 16 mulai. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saudara-saudara, Adam ditempatkan oleh Tuhan di sebuah taman yang dibangun oleh Allah di tengah-tengah Eden. Ya. Dan sudah dipersiapkan kebutuhan. Soal makan, Adam tidak perlu takut kekurangan. Karena saya yakin buah di Taman Eden itu pohon yang berbuah tanpa musim. Supaya manusia tetap memiliki makanan. Coba bayangkan kalau buahnya itu bermusim. Buah mangga, buah apa semua, musimnya sama lagi. Lalu pas tidak bermusim, Adamnya makan apa? Tapi pas bermusim, blenger saudara yang kasih. Ya. Nah, saya percaya buah di Taman Eden berbuah tanpa musim. Jadi Adam tidak mungkin kekurangan. Tetapi ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan dalam ayat 17. Coba dibuka ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya. Apa kata berikutnya? Pastilah engkau mati. Jadi ancamannya kalau makan mati itu bukan sesuatu yang tidak pasti. Pasti saudara. Dan kalau kita baca Kejadian pasal yang ketiga, Hawa tergoda oleh tipu daya iblis. Apa Hawa tidak tahu hukumannya? Bahwa pasti akan mati? Tahu. Tetapi saudara-saudara, walaupun dia tahu hukumannya mati, dia lebih termakan oleh
ucapan-ucapan iblis, lalu dia melanggar firman Tuhan. Dia ambil buah pengetahuan pohon baik dan jahat. Dan kalau saudara perhatikan, coba dikembalikan ayat 16, Mas. Ayat 16, perhatikan larangannya mengatakan apa? Semua pohon dalam taman boleh kau makan buahnya. Kata semua itu berapa pohon? Banyak. Lalu masuk ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Yang dilarang berapa pohon, saudara? Siji tok. Dilarang, dimakan. Nah rupanya saudara-saudara, sifat manusia untuk melanggar aturan sudah dari sono. Dari manusia yang mula-mula. Makanya itu kalau kita perhatikan, pemerintah sudah buat larangan aturan-aturan dengan ancamannya. Penjara, tembak, mati, khususnya buat narkoba lah contohnya. Berapa banyak kali saudara lihat di televisi orang-orang agen narkoba itu hukumannya ditembak dan ditayangkan di televisi. Pernah lihat? Pak Andreas pernah lihat di TV ya? Orang ditembak mati karena narkoba. Pernah ya? Lalu saya tanya, setelah ada hukuman tembak mati, orang kapok enggak untuk jadi agen narkoba? Enggak. Ngerti ancamannya saudara. Tapi tetap melanggar. Nah kenapa yang terjadi? Dari sononya. Tetapi saudara-saudara, saya percaya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang taat. Baik kepada firman Allah maupun kepada pemerintah. Jadi kita perhatikan bahwa ada larangan. Tetapi pasal yang ketiga ada pelanggaran. Nah kita perhatikan akibat pelanggaran itu. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi manusia yang pertama berbuat dosa, dampaknya itu terdampak pada semua orang. Bahkan dikatakan karena satu orang berdosa maka semuanya telah berdosa, berbuat dosa. Tapi karena satu orang yang taat, yaitu Yesus, maka semuanya memperoleh kesempatan untuk hidup yang kekal. Kita lihat ini, gak ada yang gak berbuat dosa. Hari ini saya jadi pendeta. Hari ini ada pendeta yang dipakai Tuhan mungkin dalam kesembuhan ilahi, mengerjakan tanda mujizat, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kami ini datang kepada hidup yang berkenan, kami ini orang berdosa. Sekarang juga sama, hanya kita sudah menerima pengampunan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi tidak ada orang yang tidak berbuat dosa, tetapi ada kesempatan untuk dibebaskan dari dosa, yaitu melalui korban Kristus. Lalu kemudian Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa, ganjaran dosa, balasan dosa ialah maut, kematian.
mati. Itu upah dosa. Jadi saudara-saudara, kita ini semuanya nanti satu saat tiba pada gilirannya akan mati juga. Ya. Entah bagaimana caranya, itu hanya proses. Tapi kematian itu sebuah keniscayaan buat semua orang. Ya. Dan kita tidak bisa berkata saya hari ini sehat. Saudara-saudara, saya selalu ingatkan jemaat, mari setiap hari hidup dekat dengan Tuhan. Jangan ada hari yang engkau sia-siakan tanpa persekutuan dengan Tuhan. Tanpa hidup dekat dengan Allah. Kenapa? Kita gak ngerti kok. Maut itu sewaktu-waktu datang. Kemarin sore Jaden mau makan tapi nangis. Saya bilang sama Greta, jangan dulang dia kalau dia nangis. Keselak. Karena tetangga saya dulu di kampung, anak kecil dia makan vitamin C yang kecil itu. Anak kecil dua guyonan saudara. Sama ketawa-ketawa, yang satu masuk saluran pernafasan bablas. Ya. Kita tidak tahu. Ada pendeta masih berkhotbah pagi, sore masih ada ibadah, siang main bulu tangkis, duduk istirahat, sementara duduk bablas. Saudara-saudara, kita nggak tahu kapan, tapi pasti. Nah karena itu hiduplah selalu bersama dengan Tuhan. Hargai karya Kristus yang menyelamatkan kita. Ya. Upah dosa dikatakan adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam siapa? Dalam siapa? Kristus Yesus. Inilah yang dikatakan aku datang untuk memberi hidup. Inilah yang Paulus katakan aku datang memberi hidup. Karena di dalam dia karunia Allah yang berlimpah-limpah memberikan kita anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Gak ada nama lain, firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Kisah Rasul pasal 4. Selain nama Yesus. Jangan pernah gantikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kita boleh punya kekayaan. Kita boleh punya segala-gala banyak hal. Kita punya kekayaan dalam bentuk uang, tabungan di bank, deposit. Kita boleh punya kekayaan dalam bentuk properti. Kita punya rumah di mana-mana, silakan. Tapi semuanya tidak ada yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Amin. Kita terus. Tidak rasa saudara ya. Karena ada kita diawasi. Saya tadi bilang, Pak kami 1 jam. Ini sudah 1 jam. Tapi tidak apa-apa, saya minta maaf nanti. Roma 7 ayat 24. Roma 7 aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus berkata, dari tubuh maut yang akan mati ini siapa yang akan melepaskan aku? Ayat berikutnya 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saya ingin untuk membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Alangkah celakanya saya ini. Siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini yang membawa saya kepada kematian? Syukurlah kepada Allah
Ia menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Ia menyelamatkan saya. Ia melepaskan saya dari kematian kekal. Ia memberi hidup kepada saya melalui Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Ini besok minggu terakhir saudara-saudara, kita beribadah di tahun 2021. Mungkin terakhir untuk kita amennya lemas-lemas. Masuk tahun yang baru, semangat yang baru, berapi-api, amennya muncul tanpa ditanya. Amin. Haleluya. Ingat-ingat itu minggu pertama. Haleluya. Nanti kalau tidak ada amin minggu pertama, haleluya. Nah saudara-saudara, Yesus melalui dia kita memperoleh hidup. Tuhan memberikan kita hidup tidak seperti orang datang membawa hadiah. Datang berjumpa lalu menyerahkan hadiah kepada kita, bukan. Dia tidak membawa barang untuk membebaskan saudara, tidak. Yang dia bawa adalah dirinya sendiri dan dia relakan, dia korbankan, tetapi di dalam kerelaan. Haleluya. Dia rela. Nah, secara singkat. Dia rela berkorban dalam hal apa? Yang pertama, kalau saudara baca di dalam Filipi pasal yang kedua mulai dari ayat yang kelima sampai ayat 12. Di sana jelas dikatakan bahwa Paulus berkata, dalam hidupmu bersama hendaklah kamu dikatakan memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yang walaupun walaupun sebagai Allah dikatakan, dia rela datang sebagai manusia, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ada dua hal. Pertama, kerelaan Tuhan mengorbankan posisi sebagai Allah. Dia datang menjadi sama seperti saya dan menjadi saudara. Itu kerelaan Allah. Dia dapat menikmati rasa lapar, rasa dingin, ya. Dia juga pernah menangis. Kenapa? Karena dia memiliki tubuh jasmani seperti kita. Dia kosongkan dirinya, dia tanggalkan kealahannya, tubuh ilahinya. Lalu kemudian yang kedua, apa yang dia korbankan dengan rela? Dia berkorban dengan rela untuk alami penderitaan. Mulai malam ketika dia aniaya, dia diludahi, dia ditampar, dia dicaci maki, dia dipukuli, saudara yang kasih, berlanjut, dia disiksa, dia diberi mahkota duri, disalibkan di bukit Golgota, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditombak. Dia rela alami penderitaan. Tujuannya hanya satu, supaya saya dan saudara memiliki hidup, bahkan hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Sebab dia hidup, kita nyanyikan pujian ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia selesai, Bapak Ibu keluar, saya mohon jangan berdesak-desakan. Mulai dari belakang keluar, kita diawasi ya dari aparat. Mulai dari belakang keluar, kita jaga jarak untuk menerima berkat Natal
di depan. Ya, jadi yang di depan sini sabar dulu. Urutannya dari belakang keluar. Sebab dia Ibu Gembala saya minta untuk tampil ke depan berdoa. Hari esok Ibu Gembala saat siang hari ini kami masih boleh untuk merayakan akan hari kelahiran Haleluya, haleluya. Bukan sekedar Engkau lahir di kandang Bethlehem, tapi benar-benar Engkau lahir di dalam hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sangat-sangat membutuhkan Engkau, membutuhkan kekuatan baru dari Engkau. Haleluya, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami Tuhan. Kami akan tetap setia mengiring Engkau. Amin, haleluya, kami akan pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, tanpa kelahiran-Mu, tanpa kematian-Mu, haleluya, haleluya, kami akan sia-sia. Tapi kami beriman kepadamu, Engkau akan hidup di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Terima kasih kami Tuhan. Kami percaya hari-hari yang akan kami lalui bukan kami seorang diri, tapi kami bersama-sama dengan Engkau, Allah Immanuel, Allah bersama dengan kami Amen, semuanya. Tuhan. Haleluya, Sehingga kami haleluya. tidak takut, kami tidak gentar menghadapi apapun yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Teguhkan kami dengan firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus tetap akan berbicara terus-menerus di dalam hati kami semuanya. Amen. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa buat ibadah besok, minggu terakhir. Kami hanya satu kali mengadakan ibadah, tapi kami berdoa kiranya berkat Allah tetap turun di antara kami semua. Kami nikmati persekutuan dengan Tuhan. Kalau jemaat Tuhan pulang sebentar, Tuhan sertai mereka, tibakan di rumah mereka dengan selamat. Kedangkan tanganmu saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu, melimpahi engkau dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat dan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama
memberkati.